kasih ya buat teman-teman yang udah mau datang sore-sore buat ikut asistensi. Sebelumnya perkenalin dulu, aku Luki, dulu pengantar dua aku dosennya Pak Yarmin. Ini ya dosennya Pak Yarmin ya? Udah satu, toh, jumlahnya nggak ada. Pak Yarmin bilang materinya sampai apa? Kemarin duduk siang sama Pak Waheno datanya nih, katanya yang apa namanya penerbitan tugas ini sampai itu. Kalau yang Pak Yarmin bilangnya sampai apa? Belum bilang. Tapi datanya? Kalau enggak di PCW Bapak. Ini di PCW. Oke, langsung aja ya masuk ke soalnya. Kelihatan nggak soalnya yang sana? Soalnya langsung tak bacain aja ya. Soalnya kayak nggak kelihatan misalnya di screen. Oke, yang pertama ini materi ini terkait aset tetap itu dari perolehan sampai bertambah. Kemarin kan dengan ini kan. Oke, yang pertama pada tanggal 1 Maret 2015 PT Aneka Jaya membeli mesin dengan harga faktur 610 juta, biaya angkut 15 juta, biaya komisi 5.500.000, biaya percobaan 2.500.000, PPN-nya 5 juta, potongan pembelian 2 juta, mesin ditaksir umur ekonomi 10 tahun, nilai residu 30 juta, tanggal 31 Juli 2018 mesin tersebut ditukar dengan peralatan, harga pasar peralatan yang baru 720 juta, umur ekonomi 5 tahun tanpa nilai residu. Dalam pertukaran itu harus membayar 540 juta. Terus diminta yang A, harga perolehan mesin, B, catat transaksi, yang B, catat transaksi, yang C, depresiasi tahun ke 1 sampai ke 4, yang D, hitung beban depresiasi 2015 sampai pertukaran, yang E menghitung laba rugi pertukaran, sama mencatat transaksi yang dibuat 31 Juli 2018. Oke, yang ini ya, ini ringkasannya tadi. Buat yang A itu kan diminta catat harga perolehan. Intinya harga perolehan itu kan harga faktur ditambah sama biaya apapun yang melekat di aset tetap tersebut. Misalnya ini ada biaya untuk pembelian, biaya komisi, biaya percobaan sama PPN. Tapi kalau ada potongan pembelian atau diskon atau apapun itu bisa langsung digunakan. Angkanya ketemu 363. Terus kalau jurnalnya biasa yang mesin sama angka itu yang B. Ini nggak ada yang janggal yang udah tahu. Oke. Terus soal itu. Tentukan depresiasi tahun 1 sampai ke 4. Nih, dengan metode jumlah depresiasi jumlah angka tahun. Oke, jumlah angka tahun itu kan kita tentukan dulu jumlah penyebut jumlah angka tahunnya itu berapa. Ini kan umur ekonomi C 10 tahun. Nah, kalau di rumusnya aku tulis di formula bar itu pakai 10 dikali dalam kurung 10 plus 1 per 2. Tapi kalau enggak nih misalnya di manual ya bisa 1 tambah 2 terus sampai 10. Ketemunya 55. Terus jumlah yang disebutkan ini dapatnya dari selalu pakai harga perolehan dikurangkan dengan nilai residu. Ini di formula barnya ada yang nanti kalau misalnya tak survei bisa dibuka aja. C8 itu yang ini dikurangi F3 yang ini, ketemunya 606 jumlah yang disebutkan.
Di soalnya kan minta tahun pertama sampai keempat, tapi ini tak tulis 10 semua biar nggak jadi. Tapi nanti menyesuaikan aja. Soalnya ngitung kayak gini satu-satu itu mesti lama. Dan kalau misalnya memang nggak ada ketentuannya suruh buat berapa. Kalau aku biasanya ngerjain di ujian itu tak lihat dulu dia biasanya ditukar tambah atau berhentinya itu pas kapan. Jadi nanti aku buat penyusutannya cuma sampai tahun itu kok, nggak sampai semua. Ya sampai semua lama kok. Untuk ngisi, untuk tabelnya biasa kayak gini sih, nggak ada yang gimana-gimana. Yang penting paham aja ini isinya apa aja. Ini ada tahun ke berapa, tarifnya itu untuk yang ini kan masih 10 tahun. Jadi 10 per jumlah angka tahunnya 55. Nggak kelihatan ya? Iya. Yang tahun pertama itu kan masih baru, berarti masih 10 tahun. 10 per jumlah angka tahunnya 55 dikali dengan jumlah yang disusunkan. Nih, 10 per 55 dikali yang ini. Ketemu beban penyusutan. Untuk akumulasi itu penjumlahannya dari beban yang tahun sekarang sama yang tahun sebelumnya. Tapi karena ini masih belum ada, berarti masih dipakai yang tahun berjalan. Untuk nilai buku ini dapatnya dari harga perolehan dikurangkan dengan akumulasinya. Nih, C8 itu yang ini dikurangi E17 yang ini. Terus yang tahun kedua tarifnya 9 per 55. Untuk beban penyusutan ya 9 per 55 dikali jumlah yang diberikan. Ketemunya sekian. Untuk akumulasi dari ini dijumlah dengan yang ini, ketemu ini. Nilai bukunya dari harga perolehan dikurangkan akumulasi. Terus ke bawah sampai nilai buku di tahun terakhir itu adalah nilai residu. Kayak kemarin kalau datang EMA. Nih, nilai bukunya 30 sama dengan nilai residu. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Kepada yang masih ada? Udah, oke, kalau nggak ada lanjut. Yang D, beban depresiasi 2015 sampai perputaran. Yang ini mulai dari 2015 itu kan 1 Maret 2015. Berarti mulai ini Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 10 ya? 10 bulan dikalikan dengan beban penyusutan yang tahun pertama. Berarti 10 per 12 dikali yang ini. Ketemunya sekian. Terus yang 2016 itu tadi kan yang ini baru 10 bulan ya? Sisanya 2. Berarti 2 bulan. Untuk yang tahun pertama ditambah 10 bulan yang sisanya itu dari yang tahun kedua ini. Kapan sini teman? 2 per 12 dikali yang ini kali 110. Terus ditambah 10 per 12 dikali yang 99. Ketemunya sekian. Terus sampai yang terakhir Januari sampai Februari untuk tahun ketiga yang ini. Terus sisanya Maret sampai Juli tahun keempat. Nih, karena dia mintanya sampai pertukarannya itu 1 Juli. Oke, 31 Juli kan? Berarti bulan Juli ini masih dihitung ya? Masih. Maret, April, Mei, Juli 4. Oh, masih 5. Bener kan? Maret, April, Mei, Juni, Juli 5 nih. 5 per 12 kali 2 di 2 berarti yang ini. Oke, buat ngitungnya paham ya? Nah,
Kalau misalnya ditanya jurnal penyusutan itu setiap tahun sama. Kayak gini, tinggal nanti angkanya aja yang menyesuaikan. Terus hitung laba rugi pertukaran. Totalnya sebesar sekian ya. Terus hitung laba rugi pertukaran. Tahu dapatnya nilai buku pertukaran itu dari mana? Buku itu dari satu total harga mesin HP awal dikurangkan kelas penjualannya. Ya, ketemunya itu harga perolehan yang ini dikurangkan dengan akumulasi penyusutan selama dari awal sampai pertukaran. Ketemunya 306. Kalau nilai mesin saat pertukaran tahu dari mana? Nilai bukunya ini dari harga perolehan tadi. Kalau yang ini kalian paham ya konsep itu tambah itu gimana? Jadi kita nyerahkan uang sama barang yang lama, nanti dapat barang yang baru. Oke, ditukar dengan sebuah peralatan. Nilai peralatan baru kan ini, misalnya ya, peralatan baru. Peralatan baru ini berapa? 720 juta. Dibayarnya pakai mesin mesin lama sama kas, ya kan? Nombor kasnya berapa? 540. Berarti mesinnya lama berapa? Mesin peralatan baru itu 320 juta. Nombor kas 400, nombor kas 540 berarti mesin lama berapa? Paham ya? Ini tahunnya laba atau rugi dari mana tahu? Paham? Konsepnya kenapa itu laba, kenapa itu rugi? Langsung, kan untuk nilai buku itu kan nilai yang buat catat. Jadi kamu itu nyatet, kamu itu mengakuinya 306, 372 itu. Tapi pas tuker tambah kok nilainya cuma 180, berarti yang lebih kecil. Nah, itu berarti rugi. Tapi kalau misalnya nilai buku pas buat catat itu kamu mengakuinya 180, tapi pas buat tuker tambah kok nilainya jadi 300, jadi kan laba. Konsepnya gitu. Nilai buku itu lebih besar daripada nilai nilai mesin saat pertukaran itu nanti istilahnya sama dengan nilai pasar ya. Jadi ketika di pasar itu memang itu jadi berapa? Karena kan ini cuma estimasi buat catatnya besar sekian, tapi nanti di pasar itu bisa jadi beda, bisa jadi selisih. Nah, intinya kalau nilai buku itu lebih besar daripada nilai pasar, itu mesti rugi. Itu berlaku untuk apapun ya, secara umum. Bisa surat berharga itu bisa,
atau nanti pas di AKM itu ada aset tetap juga, PPE itu juga sama. Intinya konsepnya kalau nilai buku lebih besar dari nilai pasar itu mesti dan sebaliknya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya sini? Paham? Lanjut. Yang E hitung laba rugi, oke, ketemu rugi. Terus yang F itu suruh nyata jurnal. F yang ini. Nah, sebelum nyatet yang jurnal tukar tambah itu harus mengakui dulu beban penyusutannya dari Januari sampai pertukarannya Juli akhir ya. Itu harus diakui dulu, baru ngitung yang tukar tambahnya. Kalau masalah ini jurnalnya digabung apa enggak sebenarnya kalian nggak bisa. Soalnya ini memang harus diakui dulu, baru dia baru didebitkan. Ini untuk akumulasi penyusutan mesin itu yang ini nilainya dari yang awal sampai ini awal Maret sampai Juli 2018. Untuk peralatan baru itu yang 720. Ini membeli peralatan baru 720. Rugi pertukaran itu yang ini. Mesin lama itu harga perolehan mesin ini. Terus kasnya tadi yang nombor 540. Oke. Terus ini sebenarnya nggak perlu dijumlah ya. Ini tak jumlah cuma buat validasi aja. Kalau misalnya hasilnya beda berarti sama. Ada yang sama. Bisa dipahami dulu. Terus kalau misalnya masih ada yang gagal bisa ditanya. Gimana lanjut? Oke. Intinya rugi itu mesti didebet karena kan rugi itu mengurangi laba. Lanjut. Pada yang masih bingung? Nggak ada bisa lanjut ya. Ini yang nomor 2, tanggal 1 Juli 2019 PT Usaha Badi mengeluarkan obligasi 700 juta, umurnya 6 tahun, tingkat bunga 9%, dibayar setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Terus diminta buat jurnal 1 Juni, 1 Oktober, dan 1 Desember kalau ada, sama jurnal pada tanggal 1 April. Oke, ini ringkasannya tadi. Untuk nominal obligasinya 700 juta, umurnya 6 tahun, bunga 9%, dibayar 1 April dan 1 Oktober. Tapi kan diterbitkannya pada 1 Juni 2019. Nah, karena ini tuh diterbitkannya tidak, karena diterbitkannya pas di antara tanggal pembayaran bunga, jadi harus kita bunga berjalan. Paham bunga berjalan? Intinya bunga berjalan itu periode yang sudah berjalan dari tanggal pembayaran bunga sebelumnya sampai ke pada tanggal penerbitan obligasi. Kalau ini kan dibayarnya 1 April, tapi diterbitkannya 1 Juni. Berarti dari April, Mei, terus Juni ini enggak gitu kan, berarti 2 bulan. Bunga berjalannya 2, biasa sih 2 kali 9% dikali 700 juta. Ketemunya ini 10.500. Ada utang obligasi 700, utang bunga obligasi yang ini, kasnya penjualan semua. Terus jurnal tanggal 1 Oktober 2019. 1 Oktober
itu pas pembayaran bunga. Jadi ngitungnya yang utang bunga obligasi ini yang 2 bulan yang ini. Terus untuk beban bunganya 21 itu karena sisanya tinggal 4 bulan. Dari Juni, Juli, Agustus, Oktober, Juni, Juli, Agustus, September. Oktober nggak dihitung ya? Berarti 4 bulan. Kemudian 21. Terus kasih itu penjumlahannya di bawah. Terus buat yang tanggal 31 Desember jika ada, sebenarnya setiap penyesuaian itu emang nggak langsung dikasih tahu apakah itu perlu penyesuaian apa enggak. Soalnya itu biasanya relatif. Jadi harus ya paham-paham aja sih. Karena biasanya memang kayak gitu eksplisit. Intinya kalau penyesuaian yang 31 Desember 2019 ini itu cari berapa bunga yang sudah harus dibebankan. Itu ngitungnya mulai dari pembayaran bunga terakhir yang 1 Oktober ini sampai 31 Desember. Oktober, November, Desember 3 bulan. Ini 3 per 12 kali 9 kali 700. Ketemunya yang ini. Mengkreditkan hutang karena itu masih hutang ya, belum saatnya pembayaran. Nah, terus kalau yang terakhir yang ini jurnal 1 April 2020, yang ini 1 April 2020, yang 3 bulan yang ini sisanya beban bunga mulai dari Januari, Februari, Maret. Terus untuk kasnya penjumlahan bentuknya sama sih, cuman angkanya yang beda kayak ini. Angkanya yang beda. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Itu kan yang tanggal 1 April itu kan langsung jadi satu. Misal yang bulan bunganya yang misalnya di tahun ini gimana mas? Maksudnya? Jadi kemudian bulan bunga itu kan kembali jadi utang bunga kan itu otomatis sudah di nol kan mas. Terus yang di bawah itu langsung dibuat bulan bunga mas gimana mas? Apa bukan itu aja? Soalnya ini tidak tahu. Kalau yang biasanya jumlah digabung itu karena tanggalnya sama, itu bisa kalau digabung. Tapi karena ini beda tanggal, itu harus dipisah. Karena kan diakuinya kemarin sama sekarang, dulu sama sekarang ini. Kalau beda tanggal atau beda jurnal juga bisa. Kalau misalnya kadang kan jurnal akuntansi itu ada beberapa. Kalau misalnya beda jurnal itu juga bisa juga. Beda tempat jurnalisasi, satu jurnal nasional, satu jurnal umum itu juga bisa. Karena nanti mempengaruhi di penulisan ref kayak gitu nanti ref dapat dari jurnal mana berapa kayak gitu. Kalau beda juga bisa. Kalau yang ini masih sederhana sih, yang agak rumit yang mana? Yang sudah apa rumit? Ini masih basic. Udah paham ya? Kalau udah paham lanjut. Nomor 3. Pada tanggal 1 Mei 2015, PT Sejahtera mengeluarkan obligasi 10% berjangka 8 tahun, nominalnya 900 juta. Dijual dengan harga 924.600. Bunga obligasi dibayar 1 Mei dan 1 November. Amortisasi garis lurus tanggal 1 November ditarik kembali dengan kurs 102. Diminta sertakan penghitungan untuk A. Jurnal 1 Mei 2015, B. Jurnal 1 Mei 2015, yang C. 31 Desember 2015, menghitung nilai buku, laba rugi, sama jurnal 1 November 2019. Ini
924.600, terus ditarik kembali di kontur 112. Jurnal 1 Mei 2015. Nih 1 Mei dapat kas karena mengeluarkan, sebelumnya paham ya konsep penerbitan obligasi itu gimana? Jadi kita menjual obligasi, kita menjual surat berharga, dapat uang, dan kita mengaku itu sebagai utang. Beda sama saham. Kalau penerbitan saham itu ya sama, mengeluarkan surat berharga, kita dapat uang, tapi diakuinya di bagian ekuitas. Kali ini diakuinya sebagai utang. Kenapa? Ya kalau obligasi kalau dikeluarkan kita berarti punya utang. Jadi menambah aku utang. Tapi kalau yang saham itu masuknya ke ekuitas, tapi tetap judulnya modal saham. Kalau penerbitan saham sudah dibahas. Tapi konsepnya sama sih kalau penerbitan. Utang obligasinya yang ini, terus kasnya dapat yang terjual 924, agio-nya 24.600. Paham konsepnya agio ya? Agio bisa agio, premium sama diskonto. Soalnya kemarin aku dengar katanya yang dosennya guru siang itu nyebutin bukan agio tapi premium. Bukan agio tapi premium. Iya. Itu yang nggak terjual Mas. Itu yang agio yang nggak terjual. Ini agio itu nama lainnya premium. Biasa kalau di intermediate accounting itu pakai istilahnya premium bukan agio. Kalau agio itu selisih lebih dari penjualan saham. Ini kan kamu menjual saham itu nominalnya 900, tapi terjualnya 924 kan berarti lebihannya itu namanya. Tapi kalau dijual itu kurang, misalnya cuma 800 berapa, itu kurangnya namanya disagio. Itu dari disagio atau disebutnya diskonto. Itu beda istilah. Cuman beda istilah, tapi nanti lebih familiarnya pakai premium sama diskonto. Nah, konsepnya sama sih. Terus yang ini, amortisasi itu biasa dilakukan setiap pembayaran bunga. Nah, amortisasi itu berlaku buat agio sama disagio juga. Kalau ini metode garis lurus ya, jadi dia cuma menghilangkan agio atau pengukuran, atau menghilangkan agio atau menghilangkan disagio aja. Tapi nanti kalau metode bunga efektif itu menghilangkan ini loh. Jadi kan ini ada lebihannya 24 juta. Itu nanti diamortisasi sampai 24 juta hilang. Konsepnya gitu. Nah, ini untuk agio itu saldo normalnya kredit karena kan dia lebihan kan berarti laba. Kalau disagio atau diskonto itu saldo normalnya debit karena kan dia kalau selisih kurang itu kayak ruginya. Gitu kan? Amortisasi untuk 16 kali karena kan dia umurnya 8 tahun, bunganya dibayar setiap tahun 2 kali, berarti bayar bunganya 16 kali, berarti diamortisasinya juga 16 kali. Nah, 24.600 ini buat 16 kali pembayaran bunga, berarti setiap bayarnya itu sekian. Bunganya tadi 10%, dibayar tahun 2 kali, berarti setiap bayar kan 5%-nya. 5%-nya ketemu yang ini 45 juta. Amortisasinya ini beban bunga sesungguhnya itu dari 45 dikurangi amortisasi agio. Tapi kalau disagio itu menambahkan. Dipahami karena ini agio, dia mengurangkan bunga yang harus dibayar. Beban bunga sesungguhnya dapatnya sekian. Tapi kalau disagio itu dijumlah. Ngitung amortisasinya itu, ini angkanya sama semua sih, kebetulan karena garis lurus.
Ya, kalau garis lurus itu biasanya angkanya sama, nggak itu penyusutan, nggak itu amortisasi, itu mesti angkanya sama. Ini udah ketemu agione 24 juta untuk 8 tahun, berarti kan 16 kali bayar. Berarti sekali bayar itu diamortisasi sebesar 1.537.500. Nah, terus untuk tabel ini ketemunya dari ini bunga yang dibayar itu ini setengah kali bunganya 10% dikali 900 juta. Terus untuk amortisasi ini dapatnya yang ini. Terus beban bunga sesungguhnya karena ini agio, berarti bunga yang dibayar dikurangkan dengan agio ketemu bunga sesungguhnya. Kayak nah, dikali 900. Tapi kan karena dia mulai ini Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November nggak gitu. Berarti ya kan ini satu. Berarti dia cuma 6 bulan. 6 per 12 kan setengah. Berarti setengahnya setengah kali 10% kali 900. Amortisasi ini, nah ini untuk 8 tahun, setiap tahun bayar 2 kali. Nah berarti kan 16 kali bayar, dibagi 16. Iya, ini langsung dibagi 16. Ini langsung dibagi 16. Berarti untuk per tahunnya nanti 1 juta berapa itu ditambah 1 juta gitu? Per tahun tetap 1 juta, 1 juta. Enggak akumulasi. Jadi per tahun angkanya sama 1 juta, 1 juta, 1 juta. Ini sebenarnya ada 16 ya, cuman yang tarik ke bawah semua. Kayak dan angkanya sama aja dan cuma tak. Nanti ada dan seterusnya. Ke bawah itu angkanya sama semua. Ya, ini. Nih, bunga obligasi dibayar setiap 1 Mei dan 1 November. Ya, ngikut soalnya. Tapi biasanya memang dibayarnya 2 kali. Biasa. Kalau bisa yang itu 1 Mei sampai 1 November itu kan berarti kalau misalnya November berarti memang 12 kali 10 kali ini yang 900. Iya. Oke, sudah paham? Itu yang A dulu deh. Yang B. Paham? Lanjut. Yang B guna 1 November 2015. Yang ini beban bunga ini dapatnya dari yang beban bunga sesungguhnya. Untuk agionya kan sama, per tahun 1.500.000. Untuk kasnya itu tetap 45 juta bunga yang dibayar. Gitu. Buat yang B jurnalnya paham?
sini kayak tadi paham? Lanjut ya, buat yang C, jurnal 31 Desember 2015. 31 Desember itu kan penyesuaian untuk beban bunga yang harus diakui. Beban bunga yang diakui itu kan berarti mulai ini terakhir itu November. 1 November berarti tinggal November sama Desember 2 bulan. 2 kali 12 kali 10% kali 900 juta. Ketemunya 15. Beban bunga utang bunga. Cuman aku lupa buat yang agio ini ikut diakui apa enggak, soalnya itu apa namanya? Soalnya kalau agio itu tahu aku cuma pas bayar bunganya aja. Nanti kalau misalnya sempat kuliah lagi, coba ditanyain aja sama dosennya kalau misalnya case-nya seperti ini, itu mau diakui apa enggak? Oh, diakui ya. Nah, tadi ada ya. Oh, Pak Yarno diakui. Tapi ada kuliah lagi. Ya nggak apa-apa, ini ditanyain aja. Kalau case-nya jadi misalnya ya itu ada penyesuaian, itu nanti agionya itu diakui apa enggak? Soalnya aku yang ini lupa. Nih, kan dia setiap ada pembayaran itu kan mengamortisasi agionya. Tapi di sini itu cuma penyesuaiannya ada mengakui beban bunga tapi belum bayar. Itu ikut diakui apa enggak agionya? Soalnya yang ini aku lupa. Yang bagian C pas penyesuaian. Tapi kalau beban bunga sama utang bunga ini angkanya bener sih, harusnya 15 juta. Soalnya yang sudah berjalan itu baru 2 bulan dan ketemunya 15 juta. Sama kayak SPP. Hitungnya dari tanggal pembayaran bunga terakhir sampai 31 Desembernya. Oke, udah paham? Buat yang C. Kalau menurut saya ya mas, yang agio sama diskon itu nggak pernah disesuaikan. Jadi di tanggal 31 nggak pernah ada, jadi cuma beban bunga sama utang bunga aja. Oh gitu. Ikut. Tapi udah konfirmasi. Gue yang nggak konfirmasi tapi udah sering ngerjain. Oke. Sama. Emang apa ya? Misalnya diskon kan mas, itu juga nggak ditulis di akhir. Berarti bentuknya benar gini ya, cuma ngakuin beban sama utang bunganya aja, gini. Oke, lanjut ya. Buat yang B, nilai buku tanggal 1 November. Nilai buku itu dapatnya 1 November 2019. Nilai buku itu dapatnya dari nilai nominal dijumlah dengan, karena ini agio ya, berarti ditambah dengan amortisasi dengan agio yang belum diamortisasi. Ini kan tadi 1 Mei 2015 sampai 1 November 2019. Berarti kan udah neta itu sih udah 10 periode. Mau apa-apa 1 November 2015, 1 November 2016, 1 Mei 2016, 1 November. Yang belum diamortisasi itu mulai ini dari harusnya mulainya 1 November 2015, pokoknya aku sih saat itu. Soalnya kita itu Ya, sampai tanggal penarikan. Kalau di sini kan tulisannya tanggal penarikannya 1 November 2015. Berarti mulai ini yang sudah diamortisasi kalau saya hitung sih 10 kali. Mulai dari 1 Mei 2015 itu sampai 1 November 2019. Nah, aku temuin sih 10 kali. 10 kali amortisasi.
Kalau tak hitung sih 10 kali ya, nanti kalau misalnya salah bisa direvisi aja, tapi yang penting konsepnya paham. Kalau yang udah diamortisasi kan 10 kali. Tadi amortisasi per periode itu 1.500.000, berarti kan dikali 10 ketemunya 15 juta. Yang belum 6 kali ketemunya 9 juta sekian. Nah, nilai buku itu yang ini nilai nominal dijumlah sama jumlah yang belum diamortisasi. Ketemunya ini 909. Terus yang E, laba rugi pas penarikan. Ditarik dengan kurs 102, berarti kan kurs 102 itu kan berarti 102% dikali nilai nominalnya, ketemu 108. Tahu dapat rugi dari mana? Karena 909. Ya, kan nilai buku yang buat catat itu 909. Obligasi ditarik kembali itu kan berarti buat beli kembali. Jadi pas buat jual kamu dapat kas, pas buat tarik kembali berarti buat beli lagi kasmu keluar. Pas buat catat 909, tapi kamu bayarnya 918, berarti kan rugi besar sekian. Ya. Yang tadi kalau yang di stagio itu nilai bukunya dikurang. Oh gitu. Kalau di stagio ya, ini karena agio, berarti nilai bukunya itu dari nilai nominal ditambah agio yang belum diamortisasi. Tapi kalau di stagio berarti nilai nominal dikurangi dengan dis agio yang belum diamortisasi. Kebalikannya aja sih. Ketemu rugi 8775. Terus itu ya kan jurnal 1 November ini sebelum mengakui penarikannya ini harus diakui dulu beban bunga sama agio sampai tanggal penarikan itu. Nih 1 November 2019. Untuk angkanya sama sih kayak yang atas yang ini, cuman mengakui aja yang beban bunga sama agio. Jurnalnya sama, angkanya sama. Terus setelah itu baru 2 jurnal yang penarikan. Ini obligasinya di debit karena kita beli kembali berarti utangnya lunas. Ini gitu ya. Berarti utangnya berkurang di debit. Terus rugi karena rugi kan debit ya. Terus agionya 9 juta. Tahu dapetnya dari mana? Yang belum diamortisasi. Terus kasnya 118 itu yang ini ditarik dengan 100. Ya 100 juga. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Atas ini.
dia masih mengakui agio sama disagio, jadi kok dicatat. Tapi kalau yang metode bunga efektif itu enggak. Jadi kayak gini, K sama utang langsung. Ini kan nilai nominalnya 10 juta, itu tapi dicatatnya dia agio sama disagio itu enggak diakui, ini langsung ada diskon konsolidasi tapi enggak diakui. Terus nanti apa tabel amortisasinya ada kayak gini. Angkanya ruwet memang. Ini yang metode bunga efektif nanti ada di AKM. Gitu. Jadi yang garis lurus harusnya udah paham dulu, soalnya nanti enggak ruwet sampai sana. Ya itu masih nanti. Cuman ada gambarnya. Udah paham ya? Apa ada yang mau ditanyain lagi? Oke, kalau misalnya udah buat materi ini cuma ini aja sih. Nah, cuma 3. Tapi aku harap teman-teman besok pas ngerjain itu hati-hati ya, soalnya angkanya agak ada juga. Sama konsep ini dimasukin lagi. Ini nanti di-share kok sama SC. Minta tolong ya sama SC, nanti tak kirim ke SC biar dikirim dulu. Materinya cukup sekian sih. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat. Sukses buat kuasnya besok. Dari aku ucapin terima kasih dan mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Saya tutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kembalikan ke